Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua untuk yang sudah bergabung yang sudah mau bergabung di kelas D maupun E, tapi saya mohon maaf karena belum bisa masuk dikarenakan bentrokan jadwal antara dosen. Jadi insya Allah minggu depan kita akan masuk di hari Jumat. Baik, kita langsung saja kepada materi. Kemudian perkenalkan, nama saya Tiara Sari Mau SPD MPD. Saya akan mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kurang lebih 16 kali pertemuan sampai kalian ujian akhir semester. Batas toleransi saya adalah 3 kali tidak masuk dalam kelas saya. Kemudian semuanya harus mengisi absen, baik QR barcode maupun manual. Kemudian tugas dikumpulkan melalui cutting adalah ujung tombak bagi kalian. Nah, selanjutnya kita langsung saja kepada materi. Saya langsung close, kemudian saya ya baik, mata kuliah pada hari ini adalah kita akan membahas tentang tujuan kita melakukan perkuliahan kurang lebih 16 kali pertemuan. Jadi tujuannya adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan benar untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan ke dalam bentuk karya ilmiah baik lisan maupun tulisan. Nah, karya ilmiah itu apa, Bu? Jadi karya ilmiah bentuk atau hasil karya yang kalian buat menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Brau. Ada namanya buku fiksi dan non fiksi, tetapi itu mungkin tidak lagi kita bahas, tapi akan kita gunakan, tetapi tidak terlampau banyak. Nah, yang kita soroti sekarang adalah kita bisa membuat karya ilmiah baik lisan maupun tulisan. Kemudian kalian bisa mengungkapkan pikiran dengan straight to the point, dalam artian informasi yang kalian sampaikan untuk berbicara, kemudian untuk menjelaskan tugas yang kalian sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, jadi tidak melenceng ke sana kemari. Jadi kita belajar menganalisis, kemudian belajar berbicara, kemudian belajar berkomunikasi dan berinteraksi. Baik, kontrak kuliah kita sudah bahas bahwa tadi peraturan perkuliahan kita adalah kurang lebih 16 kali semester, batas toleransi 3 kali tidak hadir, kemudian wajib mengerjakan tugas di mana ada nilai kecakapan lain, tugas, kemudian UTS dan UAS. Kemudian kehadiran. Selanjutnya adalah kita mempelajari bahwa ada beberapa macam bahasa di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa daerah, kemudian bahasa asing. Berbagai macam bahasa ini kita gunakan berdasarkan konteksnya. Jadi kenapa bahasa Indonesia di sini gambarnya lebih besar dibanding bahasa lain? Karena bahasa Indonesia di sini digunakan untuk sebagai bahasa kesatuan atau bahasa resmi negara kita. Kemudian, apakah yang pertama kali bahasa itu muncul langsung jadi bahasa Indonesia, Bu? Tidak. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu atau lingua franca. Nah, bahasa Melayu itu masuk di dalam bahasa daerah. Jadi kalau kita mau menghilangkan bahasa daerah tidak kita gunakan, maka ciri khas atau kekhasan dalam negara kita itu akan menghilang, karena kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki ciri khas. Jadi dia punya banyak bahasa, kemudian dia punya banyak suku, kemudian dia punya banyak budaya seperti itu. Nah, bahasa daerah tadi pembentuk kepribadian suku, kemudian sebagai sarana untuk mengungkapkan sastra dan budaya. Jadi art seni itu kalau tidak ada unsur kedaerahannya, kemudian tidak ada seninya, kemudian tidak ada budayanya, itu maka dia bukan menjadi ciri khas atau menjadi bahasa atau karya seni daerah masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kita beralih kepada sarana pendukung atau bahasa asing. Nah, bahasa asing di sini sebagai sarana pendukung, tetapi tidak bisa kita elakkan karena bahasa asing sekarang diidam-idamkan oleh khalayak ramai. Kita tahu bahwa sekarang ada namanya sekolah internasional, di mana sekolah tadi dari awal sampai akhir sekolah dia menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Kita tahu bahwa sekarang kita menjadi negara memiliki atau
semua barang bisa masuk ke Indonesia kapanpun dimanapun, kemudian semua ingredients bahasanya kemudian menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita tahu bahwa tempat-tempat publik juga menggunakan bahasa Inggris, kemudian arah-arah jalan tuh semuanya menggunakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Nah, tapi dia digunakan atau kita tempatkan sebagai sarana pendukung untuk komunikasi antar bangsa. Kemudian menjadi ada lagi bahasa-bahasa gaul atau bahasa yang diserap digunakan oleh anak-anak zaman sekarang sehingga bercampur antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Kita bisa lihat bahwa fenomena artis-artis lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Itu menjadi kebiasaan yang meresap bagi masyarakat di zaman sekarang. Selanjutnya kita tahu bahwa dasar hukum, jadi kita tahu bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan dasar hukum yang paling mungkin familiar di kuping kita karena isi dari 3 paragraf tersebut. Di paragraf terakhir bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, di mana ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, Permendikbud, kemudian surat edaran dan peraturan presiden dan lain sebagainya. Ini untuk kita ketahui saja bahwa ada aturan, karena kita negara hukum, maka ada aturan yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Nah, karena kita negara hukum, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu ada dasar hukumnya. Kemudian jika tidak kita lakukan atau kita melanggar, maka kita akan mendapatkan punishment atau hukuman. Baik, kemudian bagaimana Bu kalau kita tidak menggunakan bahasa ketiganya? Mungkin kalau kamu tidak menggunakan bahasa ketiganya, maka kamu menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu masuk bahasa apa tidak Bu? Itu termasuk di dalam bahasa juga, tetapi mungkin dengan sesama pemakai bahasa isyarat, misalnya disabilitas menggunakan bahasa tersebut. Ada punishment Bu kalau kita menggunakan bahasa? Nggak ada sih sejauh ini, tetapi kita harus tahu menjaga etika bahwa ketika kita berada di ranah publik, maka kita harus menggunakan bahasa yang general sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Bayangkan jika kita berada di lingkungan masyarakat atau kita berada di kelas, kelompok A menggunakan bahasa Indonesia, kelompok B menggunakan bahasa Jawa, kelompok C menggunakan bahasa Bugis misalnya. Nah, kelompok C menggunakan bahasa Bugis tetapi ketawa-ketawa, menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya, akan terjadi ketersinggungan antara beberapa kelompok tersebut. Nah, itulah kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia ketika kita berada di ranah publik, dan kita harus melestarikan bahasa tersebut, jangan sampai merusak kaedahnya. Kemudian gunakan bahasa baku, kemudian gunakan bahasa sesuai dengan konteksnya di mana kalian berada. Kita lihat di sini ada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa surat edaran bahwa kita mengutamakan bahasa negara dengan cara menempatkan dan meletakkan bahasa Indonesia di atas bahasa lain, tetapi tidak menghilangkan bahasa lain tadi, termasuk dalam bahasa daerah atau bahasa ibu atau bahasa penempatan nama, kemudian penunjukan jalan, nama ruangan dan lain sebagainya. Itu harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan surat edaran nomor 12 tahun 2018. Nah, selanjutnya kita laju-laju ya supaya tidak terlalu besar kilobitnya pada saat nanti pada saat kalian mendownload. Di sini adalah tampak muka ketika kita melihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia sudah mengalami penyerapan asing dan lebih banyak bahasa asing dibanding bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia tadi menjadi terpinggirkan. Kemudian kesadaran penggunaan bahasa Indonesia menjadi rendah, kemudian fenomena bahasa asing menjadi semakin tinggi. Kemudian dengan menggunakan bahasa asing maka gengsinya menjadi lebih keren, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini gambar-gambar di sini wajah ruang publik kita, bahwa kita bisa lihat penamaan tempat. Bahasa Inggris lebih besar tulisannya dan lebih bercetak tebal dibanding bahasa Indonesia. Kemudian tidak lagi menggunakan aula pertemuan tetapi the ballroom. Kemudian Tamrin City seharusnya menggunakan kota Tamrin tetapi menjadi Tamrin City, the City Tower. Kemudian see you later harusnya sampai jumpa lagi yang berada di atas, tetapi see you later-nya berada di sampai jumpa lagi berada di bawah dan tulisannya kecil ya. Marketing office, kita bisa lihat sini penamaan yang sudah mengalami penyerapan. Kemudian kita bisa lihat saja contoh kecil. Kalau di depan toko tuh tidak ada lagi kata-kata buka tetapi open atau close, dan itu biasa sudah digunakan. Sebenarnya salah apa tidak Bu? Tidak salah.
mungkin Indonesia ingin menjangkau sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan IT, di mana semua bahasa itu lebih banyak menggunakan bahasa asing. Tetapi jangan sampai bahasa tadi ketika berada di tempat umum itu kan berada di Indonesia. Nah, tempat umum berada di Indonesia, orangnya orang Indonesia, kecuali misalnya kalau ada di bandara internasional dan lain sebagainya. Kalau bandara internasional wajib dia menggunakan bahasa Inggris, tetapi kalau ada di Indonesia ya di bawahnya minimal ada artinya atau translate-nya. Nah, kemudian kalau misalnya ada di tempat umum ya biasanya bahasa Indonesia harus lebih besar tulisannya dibanding bahasa Inggris, seperti itu, karena kita berada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita kepada materi kemudian tugas yang akan kalian kerjakan nanti, di mana kalian akan mempelajari tentang kedudukan bahasa Indonesia, kemudian hakikat bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia, dan penerapan dalam kehidupan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Perlu digarisbawahi nih ya, penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari akan kalian jelaskan pada pertemuan minggu depan. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan kalian, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan atau dia menjadi terpinggirkan dan lain sebagainya. Itu bisa kalian jelaskan nanti pada saat kalian mempresentasikan tugas kalian. Selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia di sini ada dua. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan untuk mengantar atau digunakan dalam satuan pendidikan, kemudian satuan kerja atau pemerintahan dan swasta berbadan hukum, di mana semua tempat publik di Indonesia ini wajib menggunakan bahasa Indonesia, kecuali sekolah satuan pendidikan yang sekolahnya memang grade-nya adalah sekolah internasional, maka dia dikhususkan memang untuk sekolah internasional. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pemersatu bangsa Indonesia, pemersatu suku bangsa, itu sebagai bahasa nasional. Kemudian bedanya Bu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi ketika nanti Pak Jokowi datang ke negara lain, maka dia menggunakan bahasa Indonesia, itu juga tidak salah. Dia melestarikan Indonesia atau melestarikan bahasa Indonesia sehingga negara lain tahu bahwa oh, kalau bahasa yang seperti ini maka bahasa Indonesia, aksen yang seperti ini bahasa Indonesia, seperti itu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah yang tadi saya jelaskan, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian bahasa pengantar pendidikan dan pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Kemudian kalian harus tahu bahwa ini yang perlu kalian soroti adalah hakikat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat bahasa Indonesia atau dasar dari bahasa Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan Brown pada tahun 1960 menyebutkan bahwa prinsip dasar yang merupakan hakikat bahasa itu adalah suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang maka menjadi biasa. Ala bisa karena biasa. Tidak bisa menjadi kebiasaan kalau tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kita tahu bahwa bahasa digunakan secara berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika kita mengungkapkan sesuatu maka kita menggunakan bahasa. Ya, kita menggunakan bahasa, dan bahasa tadi dipelajari, tentunya dipelajari dari kecil, kemudian kalian besar belajar bahasa Indonesia di satuan pendidikan SD, SMP, SMA sampai ke kuliah. Bedanya adalah ketika kalian belajar di satuan pendidikan SD, SMP, SMA, kalian belajar bagaimana cara membuat atau membuat suatu kalimat. Nah, kalau misalnya di kuliah, bagaimana cara mengaplikasikan bahasa tadi ke dalam bentuk nonverbal, kemudian menjadi suatu karya ilmiah, bentuknya makalah, kemudian proposal atau skripsi. Nah, kemudian yang kedua adalah bersifat berubah-ubah. Kita tahu bahwa bahasa tadi bersifat berubah-ubah, menjadi baik ketika dia baku, kemudian menjadi jelek ketika dia mengalami penyerapan. Contohnya barbershop misalnya, yang seharusnya bahasa bakunya adalah pangkas rambut menjadi serapan asing atau barbershop. Semua sekarang pangkas rambut tidak lagi menggunakan bahasa pangkas rambut tetapi barbershop, walaupun klasifikasi barbershopnya tidak sesuai dengan harusnya barbershop. Barbershop itu klasifikasinya adalah dia punya pencuci rambut, kemudian di tempatnya stylish, tempatnya keren, kemudian ada lampu-lampunya, kemudian banyak stikernya dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada masker yang ditaruh di dalam muka itu sebelum kita cuci rambut atau setelah kita cuci rambut, seperti itu ya klasifikasi dari barbershop. Kemudian berhubungan dengan budaya.
Apa yang dimaksud dengan berhubungan dengan budaya? Jadi berhubungan dengan budaya di sini adalah bahwa bahasa Indonesia tadi hasil dari suatu kebudayaan, di mana bahasa berasal dari sekumpulan masyarakat yang berkumpul, kemudian muncullah suatu masyarakat, ada masyarakat, kemudian ada budayanya, ada budaya, ada adat istiadat. Setelah muncul adat istiadatnya, maka muncullah suatu bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia ya. Kemudian sehingga budaya tadi dijadikan sebagai hakikat suatu bahasa Indonesia, karena setelah ada bahasa daerah muncullah bahasa Indonesia. Kenapa jadi bahasa daerah tadi Bu? Ya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu merupakan serapan dari bahasa Indonesia, karena tadi bahasa Melayu mudah dipahami, kemudian tidak terlalu mudah dipahami, kemudian tidak terlalu banyak kata-kata yang berubah dari makna aslinya, seperti itu ya. Kemudian alat komunikasi. Bahasa tentu digunakan sebagai alat komunikasi untuk tadi saya membelajarkan kalian agar paham bagaimana hakikat suatu bahasa Indonesia ya, seperti itu. Kalau kalian mendengar suara bunyi-bunyi, itu bukan suara yang keluar dari mana-mana, tetapi saya sekarang lagi duduk di Jimbol. Jadi supaya tempat duduk yang empuk, jadi kalau kalian mendengar bunyi-bunyi jangan salah sangka, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah bersifat unik dan khas. Jadi ya tadi seperti saya bilang, bahasa itu unik dan khas, bahasa Indonesia itu unik dan khas, bahasa daerah itu unik dan khas, bahasa Korea itu unik dan khas juga. Jadi kita tidak bisa underestimate atau menghina suatu bahasa orang lain, karena itu menjadi kebudayaan dia, hasil dari masyarakatnya, kemudian hasil dari budayanya yang muncullah bahasa tadi. Kemudian merupakan lambang arbiter. Bahasa itu menjadi suatu lambang arbiter karena merupakan suatu pertimbangan, karena merupakan suatu kebiasaan yang sudah dipilih oleh orang-orang terdahulu, sehingga menjadi kebiasaan dan lambangnya berbeda. Contohnya adalah misalnya kenapa kita tidak menyebut sebagai kursi itu sebagai tempat duduk berkaki 4 terbuat dari kayu. Kenapa kita harus menyebut kursi? Ya karena kursi tadi sudah digunakan oleh orang terdahulu. Ketika melihat tempat duduk kemudian berkaki 4, itu namanya kursi. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Jadi merupakan pertimbangan-pertimbangan orang terdahulu. Sama ketika kita belajar matematika ya. Kita belajar matematika, 0 kenapa disebut sebagai 0? Kenapa 0 disebut kenapa 0 kita sebut sebagai 1 saja, kenapa 0 kita sebut sebagai tidak kita sebut sebagai angka 2 saja. Itu merupakan pilihan-pilihan kebahasaan dari orang-orang terdahulu yang sudah kita gunakan sehingga menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya adalah bersifat vokal. Divokalkan, dibunyikan, divokalkan, dibicarakan, kemudian ada informasinya. Ini yang saya lakukan sekarang bersifat vokal. Kemudian vokal itu pasti ada informasinya. Buat apa berbicara kalau tidak ada informasinya? Makanya ada orang bilang tong kosong nyaring bunyinya. Kalau orang berbicara terlalu banyak maka tidak ada informasinya. Maka ketika kalian berbicara harus ada informasinya, harus ada maknanya, kemudian harus ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya merupakan sistem. Sistem itu apa Bu? Sistem itu adalah aturan. Cepat banget ya saya menjelaskannya, tapi nanti bisa diulang-ulang karena ini sudah 18 menit. Kemudian merupakan sistem. Jadi sistem itu adalah aturan. Aturan dari suatu bahasa itu seperti apa? Aturan bahasa itu adalah pertama dia memiliki subjek, predikat. Minimal dia punya subjek dan predikat. Sisanya itu pelengkap. Nah, jadi ketika kalian nanti mencari tugas bagaimana contoh dari merupakan sistem, berarti kalimat tadi harus ada subjek dan predikatnya. Ya, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia. Kita sudah tahu bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah untuk mengekspresikan sesuatu, kemudian menjelaskan secara langsung, menginformasikan. Metalingual itu menjelaskan suatu data atau simbol-simbol, misalnya simbol-simbol O2, kemudian akar, pangkat, itu menjelaskan kode-kode. Kemudian fungsi interaksional, saya harus menjelaskan seharusnya fungsi interaksional. Kalau kita misalnya pembelajaran secara langsung, di mana saya berbicara kalian nanti menjawab, seperti itu. Kemudian fungsi kontekstual, berdasarkan tepatnya ketika saya menjelaskan kepada kalian, saya menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa serapan atau bahasa gaul supaya mungkin tidak membosankan. Kemudian kalau kalian berbicara atau minta izin dengan dosen, gunakan bahasa baku, misalnya bahasa yang sopan, seperti itu. Nah, fungsi di sini tentunya sudah kita ketahui dan sudah sering kita dengarkan. Selanjutnya adalah kita beralih kepada tugas. Kita tahu bahwa tugas itu, kita tahu bahwa hakikat itu ada 8. Perhatikan ada 8 ya. Sekarang kita akan menganalisis hakikat tadi berdasarkan dengan tugasnya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ada artikel tentang bahasa Indonesia Prepure Budaya.
Nah, bahasa Indonesia sebagai perpure budaya, di sini memang adalah fakta bahwa sosok bahasa tidak dapat dilepaskan dari entitas budaya yang mewadahinya. Sosok bahasa pasti berpautan erat dengan elemen budaya yang tidak selalu sederhana sifatnya. Bahasa juga diyakini bersentuhan erat dengan dimensi-dimensi kompleks masyarakat yang menjadi wadahnya. Jadi bahasa, masyarakat, dan budaya merupakan tiga entitas yang bertali temali dalam eksistensinya. Indonesia terdiri beberapa pulau dan beraneka ragam suku, namun mereka menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi walaupun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kalian temukan 8 hakikat. Contoh kita garis bawahi bahwa nomor 4 ada alat komunikasi. Coba cari di kalimat tadi yang mendukung sebagai alat komunikasi. Kalian baca dari atas sampai bawah, cari kalimatnya. Kalimat itu adalah yang diawali oleh huruf besar diakhiri oleh tanda titik. Maka jawabannya adalah kalimat yang ini, ya kan? Kalimat yang ini. Nah, kalimat yang ini tadi merupakan kalimat yang mendukung suatu hakikat nomor 4. Nah, PR kalian adalah kalian akan menemukan 8 hakikat dengan 8 kalimat pendukung. Kalian tuliskan di kertas atau kalian ketik berkelompok, kurang lebih 5 kelompok satu kelas, berarti kalau 30 ada 6 kelompok. Sebelum kita belajar di hari Jumat, kalian sudah mengumpulkan, nanti yang kelompoknya benar semua menemukan 8 hakikat ini, maka kalian akan mendapatkan nilai kecakapan lain kurang lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain, karena kalian start duluan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian bagaimana kebiasaan? Ada nggak kalimat yang mendukung kebiasaan? Nah, kalian harus belajar menganalisis atau ketajaman menganalisis antara kalimat dengan hakikat yang ada di sini. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Tugasnya dikerjakan, berarti nanti ada 8 kalimat kemudian 8 hakikat. Misalnya kelompoknya 1, 2, 3 dengan nama dan NIM sampai 5, kemudian jawaban tugasnya 1 kebiasaan, berarti titik 2 kalimatnya apa, 2 bersifat berubah-ubah, titik 2 kalimatnya apa yang mendukung. Hanya 1 kalimat, bukan kalimat yang banyak ya, atau bukan paragraf. Perlu digarisbawahi bahwa kalimat tadi diawali oleh huruf besar dan diakhiri oleh tanda titik. Jika dia tidak diakhiri oleh tanda titik, maka dia bukan suatu kalimat, berarti dia berlanjut seperti itu. Walaupun dia 10 baris, tetapi kalau dia belum diakhiri oleh tanda titik, maka dia belum menjadi suatu kalimat. Itu ya. Baik, saya pikir cukup materi pada malam hari ini. Materi yang perlu saya sampaikan. Kalian bisa mengerjakan tugasnya, kemudian saya menerima tugasnya di minggu depan. Kita bertemu di Zoom meeting lagi di hari Jumat di jam 7 sampai jam 8 malam. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.